Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia ya. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Anaria, NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, apa saja sih materi yang akan kita bahas dalam konsep dasar manajemen pendidikan? Yaitu A. Pengertian manajemen pendidikan, B. Unsur-unsur manajemen pendidikan, C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, D. Pembagian manajemen, E. Komposisi keterampilan manajemen, F. Ruang lingkup manajemen pendidikan, dan G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baik teman-teman, materi yang pertama yaitu A. Pengertian manajemen pendidikan. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar kata manajemen dan pendidikan itu kan? Nah, dari kedua kata itu masing-masing memiliki arti teman-teman. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, yang kedua, pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, dari kedua pengertian manajemen dan pendidikan, kita bisa simpulkan teman-teman bahwa manajemen pendidikan itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Baik teman-teman, materi yang kedua yaitu B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Ada 7 unsur-unsur manajemen pendidikan. Untuk membantu kita mengingat ada berapa sih unsur-unsur manajemen pendidikan itu dan apa saja, kita ingat saja teman-teman 7M. 7M itu yang pertama man, manusia, yang kedua material atau bahan atau bisa juga barang, yang ketiga machine atau mesin atau alat, yang keempat money atau uang, 5 method atau metode, yang keenam market atau pasar, yang ketujuh minute atau waktu. Oke teman-teman, materi selanjutnya C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Nah, menurut fakta, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu ada 6 teman-teman. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi, suasana belajar dan proses pembelajaran itu tidak boleh membosankan untuk peserta didik teman-teman. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasnya masalah mutu pendidikan. Jadi mutu pendidikannya bisa
membaik atau lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu D. Pembagian manajemen. Pembagian manajemen itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif, yang terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO, yang tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi, tugas dari manajemen puncak ini mengembangkan rencana yang lebih luas dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Jadi, tugas dari manajemen menengah ini mengembangkan rencana operasional dan menerapkan rencana yang telah dibuat dari manajemen puncak. Oke, yang ketiga, manajemen pelaksana atau operation management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Jadi, manajemen pelaksana ini tugasnya melanjutkan dan melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat dari manajemen menengah, teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya yaitu E. Komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, seperti ahli bedah, teknik, pemusik, atau akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi 2 hal. Yang pertama, melihat organisasi secara keseluruhan, dan yang kedua, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, materi yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada 8 teman-teman. Yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua, manajemen personalia, yang ketiga, manajemen peserta didik, yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yang kelima, manajemen keuangan atau pembayaran, yang keenam, manajemen administrasi, yang ketujuh, manajemen humas, yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Oke, materi yang terakhir yaitu G, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu ada 5 teman-teman. Apa saja sih? Nah, yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.